Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman Sagittarius. Oke teman-teman Sagittarius, mari kita lihat semesta mengirimkan energi atau cerita apa sih untuk kamu Sagittarius. Oke teman-teman Sagittarius, bagi yang kepo cerita apa sih yang diberikan semesta atau lembaran seperti apa, mari cek readingannya bersama aku. Check it out. Oke teman-teman. Oke teman-teman Sagittarius, aku menggunakan kartu Lenormand hari ini. Nah, belajar dari kesalahan masa lalu, aku kebanyakan opening sepertinya di salah satu video, yaitu Virgo zodiaknya. Oke, jadi kita persingkat sesingkat mungkin ya teman-teman. Kita akan langsung lihat kondisi dia saat ini, kondisi seseorang yang terkoneksi denganmu. Sebelumnya aku harus ingatkan ini merupakan general reading, energinya bisa terbolak-balik Virgo. Jadilah penonton yang bijak dan sesuaikan. Dan aku ingin memberi tahu bahwa kalian bisa jadikan kolom komentar sebagai platform untuk bertanya, untuk bertukar pikiran, curhat atau apapun lah itu ya teman-teman. Yang dimana aku senang untuk mendengarkan bahasanya, komentar kalian, saran dan juga kritikan kalian. Aku senang dengerin karena sebagai konten kreator justru itu yang aku butuhkan. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung bacakan. Oke teman-teman, kita sesuaikan. Oke, sebentar. Oke teman-temanku, di sini sudah ada Sagittarius 3 tebaran kartu kamu. Langsung kita lihat. Kita pakai rumus past, present, and future. Yang dimana di sini kamu terkoneksi dengan seseorang yang di energi masa lampaunya itu ada kartu cross. Cross itu adalah salib ya teman-teman. Yang dimana kartu cross mengindikasikan yang namanya beban, penderitaan, atau takdir. Nah, kartu the cross ini berbicara tentang yang namanya physical dan emotional difficulty dan pain. Yang dimana aku bisa bilang ya, kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin di masa lampau dia ini baru saja yang mengalami yang namanya itu ya, perasaan yang dia tertekan, dia depresi, dia stres akan suatu hal. Tidak hanya melibatkan fisiknya yang lelah, bahkan emosi dan mentalnya juga ikut lelah. Gitu ya teman-teman. Ya dimana aku bisa bilang mungkin di sini kamu terkoneksi dengan seseorang yang habis putus, kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin ada permasalahan gitu, ada konflik entahkah dengan keluarga, dengan sosial atau gimana pun ya teman-teman. Atau kamu memang di sini ketemu dengan seseorang yang memang jiwanya itu lagi di fase terendah, lagi di titik terendah. Karena aku bisa bilang di sini kartu cross ini mengindikasikan yang namanya pengorbanan rasa sakit ya teman-teman. Yang dimana si dianya ini seperti tidak bisa melakukan apa-apa, jadi seperti menerima takdir karena berbicara tentang takdir. Nah teman-teman, itu tadi kalau kamu terkoneksi dengan si dia, entahkah di sini misalnya ini pacar kamu, mungkin kalian ada lagi yang namanya konflik yang membuat dia tertekan, atau di sini dia baru terkena suatu musibah seperti misalnya diputusin kamu atau diputusin seseorang, yang dimana dia baru keluar dari rasa sakit, atau di sini masih di fase gloomy, masih di fase sendu. Nah kalau kita baca kartu present, di sini ada kartu ring, cincin, ini kartu cross dan ini cincin. Kartu cincin ini berbicara tentang yang namanya penyatuan. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kondisi aku memang lagi kurang sehat, jadi dimaklumi ya teman-teman kalau suara aku agak bindeng. Oke teman-teman, kita lanjut. Kartu dering ini berbicara tentang yang namanya penyatuan. Misalnya penyatuan seperti apa sih kak? Misalnya gini, kamu dan dia lagi PDKT terus kalian pacaran, itu termasuk penyatuan. Atau kamu lagi dan dia lagi LDR terus ketemu terus lagi romantisnya, itu juga sejenis dari union, pertemuan, penyatuan. Seperti itu ya maksudnya teman-teman. Yang dimana kartu dering ini berbicara tentang pasangan atau hubungan pasangan, yang dimana itu tadi aku bisa bilang teman-teman, mungkin kamu di sini terkoneksi dengan seseorang yang dia melewati fase titik terendah, yang dimana akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa membuat dia bangkit dari fase terendahnya itu. Entah orangnya ini kamu atau gimana ya teman-teman, kita indikasikanlah orangnya ini kamu itu ya. Jadi aku bisa bilang dia ini di fase terendah, terus kamu datang membuat dia merasa nyaman, membuat dia bangkit lagi, dan akhirnya di sini terjalin hubungan yang kuat antara kamu dan dia. Bahkan sampai ada yang resmi, misalnya pacaran. Nah teman-teman, aku juga bisa bilang kartu ini mengindikasikan tentang yang namanya komitmen antara kamu dan dia. Kartu ring berbicara tentang yang namanya kejujuran, stabil bahkan jangka panjang. Maksudnya apa? Mungkin di sini kamu memang tulus sama dia, dia juga tulus sama kamu, akhirnya tercipta suatu hubungan. Walaupun hubungannya ini bukan pacaran, bukan yang benar-benar resmi, aku bisa bilang di sini hubungan atau ikatan yang terjadi, bonding di dalam diri kalian ya teman-teman. Ini mana di sini
dia jujur ke kamu, dia ini orangnya ke kamu tuh wah 100%. Itu ya teman-teman. Nah, terus juga kartu dering ini berbicara tentang yang namanya kestabilan, bahkan long last relationship, yang hubungan yang berlangsung lama gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Setelah itu di sini ada kartu dering, atau kita membicarakan tentang ciri-ciri orang dering ini bisa berbicara bahwa orang yang terkoneksi dengan kamu adalah tipikal orang yang jujur, orang yang berkomitmen. Kalau kita baca tipikal seseorang ya teman-teman, yang dimana di sini ada indikasi kartu anchor. Kalau untuk kedepannya dari kondisinya si dia, ada yang namanya stabilitas, bahkan ada self confidence atau yang namanya kepercayaan diri yang dia raih. Yang dimana kartu anchor atau jangkar ini berbicara tentang yang namanya self control, gitu ya teman-teman. Nah, aku bisa bilang ya, kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin di sini misalnya kalian udah putus, udah lepas gitu ya teman-teman, tidak ada hubungan lagi, ada yang punya konflik gitu ya, udah renggang nih bahasanya. Nah, mungkin di sini ada self control yang dia lakukan, yang dimana mungkin dia ingin kembali ke kamu, dia ingin datang ke kamu gitu ya teman-teman. Namun di sini ada pengendalian diri yang dia lakukan, yang dimana dia masih mikirin harga diri, masih mikirin gengsi gitu ya teman-teman. Nah, kartu anchor juga bisa berbicara bahwa kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin sedikit ini ya, lack of attitude, yang dimana mungkin ada juga yang si dianya seiring berjalannya waktu kamu melihat kekurangannya si dia gitu ya, kamu melihat sisi yang bahasanya kan itu ya, sisi sebenarnya dari si dia gitu ya teman-teman. Namun itu tadi mungkin kondisi kedepannya dari si dia, mungkin dia merasa lebih stabil, dia merasa lebih secure gitu teman-teman. Nah, kalau kita bacakan ini tentang kamu, aku bisa bilang mungkin ada indikasi hubungan baru antara kamu dan dia. Oke teman-teman. Wah, sebelumnya aku mohon maaf banget teman-teman, aku baru sadar ternyata kameranya nge-glitch karena cahayanya nggak sesuai ya. Dan aku baru sadar, aku nggak tahu dari kapan itu tuh nge-glitchnya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Semoga tidak terlalu mengganggu. Nggak apa-apa lah ya, karena kan yang penting suaranya kedengeran gitu ya teman-teman. Oke, kita akan mirror card. Kalau kita mirroring kartu ini, ada kartu cross dan ring, yang dimana aku bisa bilang si dia mengalami yang namanya suatu hubungan yang sulit, suatu hubungan yang banyak masalah, yang dimana mungkin dia di sini berkomitmen, tapi komitmen itu malah membawa kesengsaraan. Maksudnya apa? Kamu terkoneksi dengan seseorang yang dimana mungkin kalian berhubungan nih, tapi hubungan itu tuh memerlukan banyak pengorbanan, banyak banyak rasa sakit hati antara kamu dan dia. Jadi hubungannya ini bisa dibilang toksik. Ada juga bahkan hubungan ini memang kalian berkomitmen, memang kalian berdua saling berkomitmen, tapi malah membawa yang namanya kesengsaraan. Maksudnya apa? Entahkah di sini dia udah punya pacar, atau di sini dia punya orang yang lain, kita nggak tahu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ring dan anchor, aku mulai bilang akhirnya ke depannya dia mulai mendapatkan yang namanya situasi atau hubungan yang mulai stable, yang mulai stabil akhirnya gitu ya teman-teman. Entahkah di sini dia dapat hubungan baru, dapat orang baru, kita nggak tahu. Oke teman-teman, mari kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan. Oke, kita lihat 3 kartu. Sebelumnya aku mohon maaf banget tadi kartu kameranya tuh nge-glitch, aku nggak sadar karena kan aku fokus lihat kartu, aku nggak lihat kamera ya teman-teman. Dia bilang I am becoming a better person, aku mulai belajar jadi orang yang lebih baik. I hope you can forgive me one day. Dia bilang aku berharap suatu saat nanti kamu bisa maafin aku. I wish things could be different. Terus dia bilang aku berharap hal-hal bisa berbeda. Maksudnya apa? Mungkin di sini ada indikasi dia merasa bersalah, dia merasa menyesal dan bilang aku lagi belajar nih jadi orang yang terbaik, jadi versi diri aku yang terbaik. Ya dimana mungkin di sini ada perasaan menyesal karena dia telah melakukan kesalahan. Dia bilang suatu saat nanti mudah-mudahan kamu mau maafin aku. Dan dia di sini I wish things could be different. Maksudnya apa? Ini kan nge-glitch lagi. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Yang dimana mungkin aku bisa bilang Oke. Nah. Oke, maaf banget gangguannya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang dimana mungkin di sini hubungan kalian memang tidak bisa terlaksanakan 100% ya. Entahkah di sini ada indikasi hubungan kalian kandas, putus, atau gimana pun. Kita lihat kondisi kamu. Teman-teman, aku bisa bilang kondisi kamu saat ini, kamu masih shock, kamu masih
nggak nyangka-nyangka suatu hal terjadi gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini ada perasaan kamu merasa sepi, kamu merasa ini ya, merasa shallow, kamu merasa kok hampa banget hati aku. Bahkan di sini aku bisa lihat energi kamu udah berserah pada takdir dan Tuhan, ada hopeless, dimana kamu seperti orang terikat, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya kamu pasrah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah pembacaan untuk kalian untuk hari ini. Sebelumnya aku mohon maaf banyak gangguan ya. Namun ya udah teman-teman, mudah-mudahan di next video aku bisa revisi dan memperbaiki lagi. Oke teman-teman, aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.